Halo YouTubers, saya punya beberapa channel yang khusus saya buat untuk uji coba. Uji coba apa? Ya, gimana algoritma YouTube itu bekerja? Yes, selalu masalah algoritma kalau kita berurusan dengan media sosial. Dalam hal ini adalah YouTube. Jadi apa yang teman-teman rasakan saat berhadapan dengan algoritma itu saat membuat channel ya, saat membuat channel baru, saat membuat channel YouTube, saya juga merasakan tantangannya. Ini kok nggak dapat rekomendasi ya, ini kok nggak ada yang ngeklik ya, nggak ada yang subscribe, dan seterusnya. Di tahun ini sebenarnya masih sama ya dengan sebelumnya untuk masalah algoritma ini. Walaupun ada update di sana sini, tapi masih ada garis besar dan gimana sih agar channel kita itu bisa berkembang. Selama ini banyak teman-teman dan juga saya sendiri sebenarnya punya bayangan kalau algoritma YouTube itu berdiri sendiri dan isinya itu semacam rumus matematika di mana kita harus memecahkannya kalau mau channel kita banyak penonton. Nah, ternyata lebih dari itu loh. Algoritma YouTube itu ternyata punya kemauan, punya tujuan. Jadi tugas kita yang paling penting adalah memahami kemauan algoritma tadi, termasuk tujuannya. Barulah kita coba lakukan sesuatu agar video kita sesuai dengan tujuan algoritma tadi. Jadi walaupun algoritma itu memang sebenarnya terdiri dari rumus dan parameter pastinya, tapi fokus kita jangan ke situ. Contohnya begini, waktu terbaik upload kapan? Oh, hari sekian dan jam sekian gitu kan. Biar ketemu di pencarian pakai kata kunci dengan SEO yang bagus. Biar banyak yang tahu keberadaan channel kita, ya kita coba share di medsos misalnya. Semua itu baik dan memang harus kita lakukan agar kinerja channel kita maksimal. Tapi apakah hal-hal tadi itu bisa memicu algoritma YouTube bekerja? Bisa. Tapi apakah itu bisa membuat channel kita berkembang banyak view, banyak subscriber? Belum tentu. Mengapa? Karena semua yang kita lakukan tadi belum tentu sesuai dengan kemauan dan tujuan algoritma YouTube. Sampai sini bisa dicatat ya. Kemauan dan tujuan algoritma YouTube. Maksudnya tuh bagaimana sih? Simak terus. Yang ingin serius membuat channel dan mengembangkan channel YouTube, bisa ikut kelas yang saya buat di kelasdnjc.com. Kelas online melalui video call yang akan diajar dan didampingi oleh saya sendiri. Peserta yang telah selesai kelas akan saya masukkan juga di grup WA, jadi nanti bisa belajar terus dan tidak akan saya lepas begitu saja. Informasi dan pendaftaran selengkapnya ada di kelasdnjc.com. Di sana juga ada free ebook ya yang bisa teman-teman download secara gratis. Oke? Saya lanjutkan ya. Jadi sebenarnya apa sih yang algoritma YouTube tuh inginkan dan bagaimana kita bisa memenuhi keinginan itu? Dan bagaimana kita bisa memenuhi keinginan itu? Saya akan coba formulasikan. Nomor 1, algoritma YouTube itu maunya apa? Ya sebenarnya sangat simpel. YouTube maunya video kita bisa membuat penonton puas. Catat. Nomor 2, gimana cara kerjanya? Ini juga simpel. Algoritma YouTube itu kerja utamanya cuma satu hal. Nyariin konten yang pas buat para penonton. Catat lagi ya. Kalau kontennya nggak pas, mana bisa bikin puas. Ya kan? Nah, sekarang gimana caranya biar dua hal tadi ada di video kita? Membuat penonton puas dan bisa membuat YouTube menemukan penonton yang pas buat channel kita. Oke, ada 3 langkah yang harus dilalui untuk mencapai hal ini. A. Membuat YouTube memperlihatkan video kita. B. Membuat orang mau klik video kita. Dan C. Membuat orang puas dan terus menonton video kita. Menyimak. Saya akan bedah satu-satu nih ya, tiap poinnya. Dan langkah apa aja yang harus teman-teman lakukan. Oke, yang pertama itu gini. Gimana caranya agar YouTube menunjukkan konten kita? Menunjukkan ke calon penonton saat mereka berada di YouTube. Intinya itu mempromosikan video kita lah. Tips yang pertama, buatlah video teman-teman yang SEO friendly. Apa SEO itu? Ya, ada yang bilang CEO, ada yang bilang SEO, lah terserah. Pokoknya maksudnya itu ya. SEO adalah Search Engine Optimization, mengoptimasi untuk keperluan mesin pencari. YouTube adalah mesin pencari, bahkan mesin pencari nomor 2 sejagat raya ini. Video kita bisa ditemukan oleh penonton melalui pencarian. Nah, mengapa selama ini saya menganjurkan untuk memakai SEO? Karena cara kerja SEO yang memungkinkan channel kita yang masih baru, channel kita yang masih kecil, mendapatkan ranking dan ditemukan di pencarian. Titik, itu pokoknya maksudnya. Jadi, tidak ada ruginya mempelajari SEO karena sudah terbukti banyak teman-teman
penonton channel ini yang menggunakan SEO dan berhasil. Itu langkah pertama. Dengan menggunakan SEO untuk mesin mencari paling besar nomor 2 tadi bisa membuat syarat nomor 1 tadi mulai tercapai. Membuat YouTube memperlihatkan video kita. Alright? Saya sudah banyak banget membuat tutorial tentang SEO ini ya, dan dalam waktu dekat saya akan membuat paket video yang isinya tuh tutorial SEO. Biar teman-teman lebih mudah mempelajari masalah SEO ini. Tunggu infonya, subscribe buat yang belum pokoknya, nyalain belnya juga biar nggak ketinggalan. Nah, langkah kedua adalah kita berupaya YouTube tuh memperlihatkan video kita di rekomendasi. Kalau langkah pertama tadi kan untuk SEO ya, untuk pencarian. Langkah-langkahnya jelas. Riset kata kunci, cari mana nilai yang paling tinggi, pasang di judul, deskripsi, dan tag, selesai. Lah kalau rekomendasi gimana caranya? Saya udah mengumpulkan beberapa cara ya yang bisa teman-teman coba lakukan. Nomor 1, coba ikutin tren. Gampang kan? Pertanyaan selanjutnya adalah gimana caranya? Oke, gitu kan? Gimana caranya kita bisa tahu mana yang lagi tren, terutama yang sesuai dengan channel kita. Saya akan buat videonya, kalau udah jadi nanti tinggal nongol di sini ya. Kalau belum ya berarti belum saya bikin. Kalau belum ada ya pokoknya subscribe dulu. Nomor 2, ini yang sering kalian dengar tapi nggak pernah dilaksanakan. Bikin video yang keren, yang bagus, yang menarik. Titik. Algoritma YouTube itu semuanya tentang perilaku penonton. Penonton yang nyimak saat nonton, videonya akan direkomendasikan lebih banyak. Gimana cara bikin konten yang menarik? Semua tergantung jenis channelmu, tergantung jenis penontonmu, tergantung mereka mau apa, dan kalian bisa ngasih apa. Video gitu doang kok bisa rame gitu ya. Video gua udah susah bikin kok ya sepi, sehari satu aja kadang jarang. Bisa terjadi kan? Semua disebabkan oleh perilaku penonton. Kalau sekarang dibalik deh, kita sebagai penonton ya, apa yang paling sering teman-teman tonton misalnya? Nggak semua hal ditonton kan? Jenisnya itu aja. Ada channel-channel tertentu yang kita tonton bolak-balik. Sebabnya apa? Karena video-video tadi yang bisa memuaskan kebutuhan kita. Maka dari itu, video kita juga harus bisa memberikan sesuatu ke penonton yang juga itu aja. Kalau kita bahas yang nggak itu aja, videomu akan dijauhi oleh algoritma YouTube karena tidak bisa memuaskan jenis penonton tertentu secara terus-menerus. Itu urusannya bagaimana membuat video kita itu tadi baru urusannya sama bagaimana membuat video kita diperlihatkan oleh YouTube ke penonton. Selanjutnya, setelah kita berhasil membuat YouTube memperlihatkan atau mempromosikan video kita, lalu apa? Nomor 2, membuat orang ngeklik. Coba lihat yang ini. Video ini telah memperlihatkan YouTube ke penonton sebanyak ini. Tapi yang keklik cuma segini. Salah siapa? Salah YouTube? Bukan. Salah saya sendiri. Mengapa saya tidak bisa mendesain thumbnail yang bisa menarik orang untuk ngeklik? Akibatnya apa? Saat orang memilih untuk ngeklik video lain daripada video milik kita, maka selanjutnya YouTube juga akan menghentikan rekomendasi. Lama-kelamaan ya bisa berhenti. Oke, video kita nggak ada yang nonton. Saat di halaman YouTube nanti, thumbnail kita itu nggak sendirian, tapi akan diadu oleh thumbnail-thumbnail dari video lain. Saat video kita mulai ditampilkan oleh YouTube, itu kesempatan emas. Dari ratusan hingga ribuan video di topik yang sama, kita udah lolos di urutan 20 video di kolom pencarian atau rekomendasi ya. Tapi saat orang memilih klik yang lain, itu rugi banget. Ya kayak video saya tadi ya. Orang ngeklik atau enggak, itu faktor utamanya sebagian besar karena thumbnail. Entah itu tulisan, gambar, foto, atau apapun yang bisa membuat orang memutuskan untuk ngeklik. Saya sudah beberapa kali membahas tentang thumbnail ini. Ke depan saya akan lebih detailkan lagi lah. Jadi tunggu aja, nanti akan saya share update-nya. Saran saya yang utama untuk masalah thumbnail ini. Nomor 1, merangsang emosi. Nomor 2, bikin orang penasaran dan bertanya-tanya. Mau model atau desainnya seperti apapun, selama bisa memenuhi unsur tadi, itu urusannya beres. Nomor 3, coba lakukan tes dulu. Misalnya topik kalian tentang apa? Cari di YouTube, lihat hasilnya. Amati thumbnail-thumbnail yang mereka pakai, yang orang-orang itu pada bikin. Cobalah buat yang lebih menonjol, lebih menarik dari yang udah ada. Oke, nah coba sekarang saya coba simpulkan ya. Dari ketiga step tadi, membuat YouTube menemukan video kita, membuat orang mengeklik, dan membuat orang betah nonton. Yang paling berat dan paling penting menurut saya adalah yang nomor 3. Saat nomor 1 dan nomor 2 udah bagus, akan hancur berantakan kalau nomor 3 nggak berjalan dengan baik.
Saat orang hanya nyimak 1 menit, 2 menit dari video kita yang 10 menit misalnya, YouTube akan mencatat itu kurang bagus. Orang-orang nggak pada nongkrong, orang-orang nggak pada nyimak nih bro. Video lu membosankan mungkin ya, nggak bisa ngasih manfaat yang jelas. Rekomendasi selanjutnya akan mandek. Untuk paham video kita disimak atau enggak, ada datanya. Saya bahas di sini ya. Lihat retensi penonton di tutorial ini, kemudian habis ini disimak. Oke, jangan lupa. Oke, catat 3 hal tadi ya, buat YouTube mempromosikan videomu, bikin orang ngeklik, dan bikin video yang disimak. Semoga bermanfaat, sampai ketemu lagi.